والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk di dalam kehidupan kita di dunia ini. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pesankan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, seorang anak memiliki hak terhadap orang tuanya, di mana orang tua harus menunaikan hak-hak tersebut terhadap anaknya. Jika hak tersebut ditunaikan oleh orang tua, maka anak tersebut dengan izin Allah tabaraka wa taala akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Para ulama telah membicarakan sekian banyak hak-hak seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan uraikan sedikit tentang hukukul aulad ala abaihim, yaitu hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah ikhtiyaru al-ummi salihah wal abu salih, yaitu memilih calon bapa dan calon ibu yang baik untuk anaknya nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, seorang yang ingin menikah, maka dia harus mencari pasangan yang soleh. Seorang suami, seorang laki-laki yang ingin menikah, maka dia harus mencari istri yang salihah, dan itu adalah kriteria yang utama dan paling utama. Begitu juga dengan seorang wanita yang ingin menikah, maka dia hendaknya mencari calon suami yang saleh. Karena dengan istri yang salihah dan suami yang saleh, maka insya-Allah anak-anaknya juga akan menjadi orang-orang yang saleh di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua. Kata beliau, "Takhayyaru linutafikum, fankihul akiffa'a wankihu ilaihim." Pilihlah orang-orang yang saleh untuk meletakkan air mani kalian. Fankihul akiffa, dan nikahkanlah atau menikahlah kalian dengan orang-orang yang setara dengan kalian. Wa ankihu ilaihim, dan nikahkanlah kepada mereka. Oleh sebab itu Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk meletakkan air mani kalian. Maka beliau mengatakan li auladikum, yakni pilihlah tempat yang paling baik untuk meletakkan air mani kalian, yang nanti akan lahir dari sana anak-anak kalian. Wazalika an yad'a waladahu fil halal, yaitu dengan meletakkan anak-anaknya nanti di tempat yang halal. Alam tasma'u ila qaulillahi ta'ala, bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla, yang kalian sama-sama minta kepada Allah azza wa jalla, dan takutlah kalian kepada rahim-rahim kalian agar kalian tidak memutuskannya. Kemudian beliau mengatakan, wa awwalu silatihi an yakhtara lahul wad'al maudi al halal, dan bentuk hubungan atau bentuk upaya menjaga tali kekerabatan, tali silaturahim dengan anak-anak kita nanti adalah memilihkan untuknya ibu yang soleh. Inilah hak anak yang pertama terhadap kedua orang tuanya, yaitu memilihkan ibu yang soleh, bapak yang soleh. Kemudian hak yang kedua seorang anak terhadap bapaknya adalah an yu'azzina fi uzunihil yumna inda wiladatihi, yaitu mengazankan anak di telinganya yang kanan ketika lahir. Seorang sahabat yang bernama Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan hina waladatuhu Fatimah radhiyallahu taala anha." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di kuping Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Al-Hasan adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Fatimah melahirkannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinganya yang kanan.
Hadis ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan. Para ulama membicarakan kenapa dikumandangkan azan, apa rahasianya ketika seorang anak lahir, bapaknya dianjurkan untuk mengumandangkan azan di telinganya. Apa alasannya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sirrut ta'zin wallahu a'lam an yakuna awwalu man yaqra'u sam'al insan kalimatahu al-mutadamminatu likibriya'ir rabbi wa 'azamatihi wa syahadah allati awwalu ma yadkhulu biha fil Islam. Bahwa hikmah dikumandangkannya azan di telinga seorang anak ketika dilahirkan adalah agar kalimat yang pertama terdengar di telinganya adalah kalimat yang mengandung kebesaran Allah Azza wa Jalla, kalimat yang mengandung kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla, dan kalimat yang pertama terdengar di telinganya adalah kesaksian, yang dengan kesaksian tersebut seseorang masuk ke dalam Islam. Di antara kalimat azan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang anak dilahirkan dan kalimat yang agung itu yang pertama kali terdengar di telinganya, maka dia akan berbekas di dalam hatinya selama-lamanya. Kemudian di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah ikhtiyarul ismil hasan, yaitu memilih nama yang baik. Seorang anak punya hak kepada orang tuanya untuk memilihkan nama yang baik, ya, nama yang baik. Karena dengan nama tersebut seorang anak juga mencerminkan siapa kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah orang saleh, maka yang akan dipilihkan untuk anaknya adalah nama yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman, bahwa nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama Abdullah dan juga Abdurrahman. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dalam sebuah hadis agar kita memberi nama anak-anak kita dengan nama beliau. Kata beliau, sammu bismi wala takannau bikunyati. Ya, berilah anak-anak kalian nama dengan namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian memberi kunyah dengan kunyahku. Kunyah yaitu setiap nama yang dimulai dengan abu atau ummu. Dan Nabi kita Muhammad SAW kunyahnya adalah Abul Qasim. Maka janganlah kita memberi nama anak kita Abul Qasim. Itu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang setelah Rasulullah SAW wafat, maka kita boleh memberi nama kunyah kepada seseorang dengan Abul Qasim. Kemudian nama-nama ini adalah penting bagi kehidupan seseorang. Ya, dia akan membawa nama-nama tersebut sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu pilihlah nama yang baik. Seperti Abdullah, Abdurrahman, nama-nama anbiya, nama-nama nabi, nama-nama orang soleh, nama-nama ulama, ya. Sehingga ketika anak-anak kita itu disebut namanya oleh orang, maka orang teringat dengan perjuangan ulama-ulama tersebut, teringat dengan akhlak-akhlak mulia nabi-nabi tersebut. Dan kalau ada namanya yang kurang baik, maka disunahkan untuk menggantinya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengganti nama beberapa orang sahabat. Seperti Al-As, ada sahabat namanya Al-As, diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Ada seorang sahabiah namanya Barrah, diganti oleh Rasulullah SAW dengan Zainab. Barrah artinya yang sangat baik. Itu seolah-olah mentazkiyah diri sendiri, sehingga Nabi SAW menggantinya dengan Zainab, ya. Dan tidak boleh bagi seorang muslim menamai anak-anaknya dengan nama orang-orang kufar, ya, dengan nama orang-orang kufar. Karena kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Namain anak-anak kita dengan nama orang-orang saleh, sehingga nama tersebut juga mencerminkan kita siapa. Karena orang Arab mengatakan min ismika a'rifu abaka. Dari namamu saya tahu bapakmu. Karena kalau orang yang saleh, pasti dia akan memberi nama anaknya adalah nama anak yang saleh, ya. Kalau anak orang tuanya adalah orang yang alim, pasti dia memberi nama anaknya adalah nama-nama yang baik. Ini hak anak yang ketiga terhadap kedua orang tuanya, yaitu memberikan nama yang baik. Ketika dia lahir, pilihkan nama yang baik. Tanyakan kepada orang-orang alim apa nama yang pantas dan baik maknanya. Kemudian juga dianjurkan untuk tahnik atau untuk mentahnik anak seorang yang baru lahir. Tahnik artinya mengunyahkan sesuatu yang manis, kemudian disuapkan ke anak. Seperti kurma, ataupun kalau tidak ada, boleh dengan sesuatu yang manis yang lain seperti madu, ya. Sebagaimana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah, ya, membawa anaknya yang baru lahir ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuapi sesuatu yang manis seperti kurma, ya, ke mulut anak yang baru lahir tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi anak tersebut nama Ibrahim, ya. Dan Nabi SAW mentahniknya dengan, ya, kurma. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, tahnik itu adalah mengunyah sesuatu dan meletakkannya di mulut anak yang baru lahir.
Di antara manfaatnya adalah membantu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang bertumpuk dalam usus seorang anak ketika dia masih dalam perut ibunya, dan juga membantu dia untuk menguatkan ususnya sehingga dia lebih mudah untuk minum ASI dari ibunya. Ini di antara manfaatnya. Kemudian di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah mengakikahkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rahinun biaqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Maksud tergadai dengan akikahnya adalah bahwa pertumbuhan anak dengan pertumbuhan yang baik itu tergantung kepada akikahnya tersebut. Ya, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Dia diakikahkan dengan menyembelih hewan kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya. Kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Ini di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya. Kemudian juga di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah ta'limus salata, yaitu mengajarkan anak tentang tata cara solat. Ini sangat penting. Banyak anak-anak yang tidak bisa solat, bahkan sudah tua, tidak bisa mengerjakan solat dengan cara yang baik. Solatnya asal-asalan, solatnya main-mainan. Kenapa? Karena di antara sebabnya adalah orang tuanya tidak mengajarkan tata cara solat yang baik. Bahkan orang tuanya juga tidak solat. Oleh sebab itu, di antara hak anak, kita yang mempunyai anak, dan rata-rata kita mempunyai anak, di antara hak anak terhadap kita sebagai orang tuanya, dan kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab mendidik anak ini. Di antara hak anak terhadap kita adalah ta'limuhus shalah, mengajarkan anak kita tata cara solat yang benar, yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakumus salata." Ajarkan oleh kalian anak-anak kalian tata cara solat. Iza balagu sab'an, kalau mereka sudah sampai berumur 7 tahun. Kalau anak-anak sudah belajar berumur 7 tahun, ajarkan mereka tata cara salat yang benar. Ajarkan tata cara wuduk yang benar. Ajarkan rukun-rukun wuduk, pembatal-pembatal wuduk, tata cara wuduk. Kemudian juga ajarkan tata cara salat, doa-doa salat. Ajarkan suratul Fatihah dan surah-surah pendek yang lain. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Kemudian kata Rasulullah, wadribuhum 'alaiha iza balagu 'ashra. Dan pukullah dia anak tersebut ketika dia sudah 10 tahun umurnya dan belum lagi mengerjakan solat. Ya, sebagian orang tua begitu peduli dengan pendidikan umum anaknya. Ya, kalau anaknya tidak mengerjakan PR di sekolah, PR bahasa Inggris, PR matematika, dia begitu marah. Dia berani mukul anaknya. Tapi kalau anaknya tidak salat, dianggap itu hal yang biasa, dianggap itu hal yang kurang penting. Padahal itulah yang paling penting, yang akan menyelamatkan anak di dunia dan di akhirat. Dan rata-rata orang yang bolong-bolong salatnya ketika sudah dewasa adalah karena orang tuanya dulu tidak membiasakan anaknya untuk salat. Bahkan orang tuanya tidak mengerjakan salat. Ya, tidak pernah membawa anak ke masjid. Bagaimana dia akan menjaga salat? Kata Rasulullah SAW, kalau sudah sampai 10 tahun, ya tidak mau dia salat, boleh dipukul. Tentu maksudnya adalah untuk ta'dib, untuk mendidik, bukan untuk menyakiti anak. Dan dengan pukulan yang memberi efek tapi tidak menyakiti anak. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidurnya, pisahkan tempat tidurnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita semua untuk menegakkan salat, dan memerintahkan kita agar mengajak keluarga kita semua untuk mengerjakan salat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah di atas salat itu. Terkadang salat terasa berat, terkadang kita sibuk, terkadang kita ada pekerjaan, ya, dan telah datang waktu salat, terasa berat. Kita harus lewati perjuangan tersebut, harus mengutamakan salat daripada hal-hal yang lain. Di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah mengajarkan kepada anak usulul i'tiqad, yaitu pokok-pokok akidah tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah, harus diajarkan kepada anak sehingga dia tumbuh di atas akidah yang sahih sejak kecil. Dia tidak bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, perbuatannya perbuatan yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak bercampur dengan bid'ah-bid'ah. Ya, oleh sebab itu ajarkan kepada anak kita tentang Allah, tentang agama Islam, tentang Rasulullah, ya, tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman. Jangan sampai hal-hal ini tidak diketahui oleh anak-anak kita. Pada hari ini kita lihat, ya, banyak anak-anak yang sampai rukun iman saja tidak diketahui. Coba sebutkan rukun iman, banyak yang tidak mengetahui. Coba sebutkan rukun Islam, banyak yang tidak mengetahui. Ya, kalau ditanya rukun iman ada berapa, jawabannya beda-beda. Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada yang jawab 3. Rukun Islam ada berapa? Macam-macam jawabannya. Itu tanggung jawab siapa? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua
untuk mengajarkan hal-hal dasar akidah itu kepada anak kita. Dialah, orang tualah yang pertama kali bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Diceritakan ya, bahawa para sahabat dulu zaman Rasulullah SAW, mereka belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quranul Karim. Kemudian mereka belajar Al-Quran, sehingga keimanan mereka semakin kokoh, semakin kuat dan semakin mantap. Lahirlah para sahabat-sahabat besar yang namanya hari ini masih kita sebut, masih kita agungkan nama-nama mereka tersebut. Apakah mereka akan menjadi orang-orang besar kalau mereka tidak belajar akidah dari kecil? Mereka belajar akidah, mereka belajar tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada hal-hal yang gaib. Sehingga kemudian mereka yang menjadi besar, bertambah kuat keimanannya, sehingga mereka lahirlah orang-orang besar di dalam sejarah Islam ini. Tidak ada generasi yang lebih hebat daripada generasi sahabat. Bagaimana mereka bisa menjadi sehebat itu kalau mereka tidak belajar akidah dari awal, dari kecil? Sehingga Nabi SAW mengatakan, generasi terbaik adalah generasiku. Kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Karena iman mereka, karena amal soleh mereka, karena keteguhan mereka dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, bahawa seseorang anak pernah datang kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, datang untuk melaporkan ayahnya yang sering berbuat zalim kepada anak tersebut. Apa kata anak tersebut? Apa kata bapak yang melaporkan anaknya tersebut? Kata bapak tersebut, "Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi haqqan alayya?" Atau alaysa alal walidi haqqan ala abihi? Bukankah seorang anak punya hak terhadap, ya, bukankah seorang bapak punya hak terhadap anaknya, wahai Amirul Mukminin? Seorang bapak melaporkan perilaku anaknya yang kurang baik. Kepada siapa dia melaporkan? Kepada Umar ibn Khattab. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang ayah punya hak terhadap anaknya? Apa kata Umar? Bala, benar, seorang ayah punya hak terhadap anaknya. Kemudian apa orang tersebut bertanya lagi? Apa haknya seorang ayah terhadap anaknya, wahai Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an yantaqiya ummahu. Dia pilih ibu yang baik untuk anaknya yang bakal lahir. Wa yuhassinu ismahu, dan dia pilihkan nama yang baik untuk anaknya. Wa yuallimuhul Qur'ana, dan dia ajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Umar mengajarkan 3 hak anak terhadap ayahnya. Dia pilihkan ibu yang baik, yang salihah. Kemudian ketika anaknya lahir, dia berikan nama yang baik, ya. Dan selanjutnya dia ajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka anak tadi yang dilaporkan oleh ayahnya, dia berkata, kata anaknya, "Ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min zalika." Ayah saya tidak melakukan semua itu sama sekali. Dia tidak pilihkan nama ibu yang baik untuk saya, dia tidak berikan nama yang baik untuk saya, dan dia tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Ayah saya tidak pernah mengajarkan ketiga hak anak tersebut. Maka kata anak tersebut, "Amma ummi fa innaha zinjiyah kanat limajusi." Adapun ibu saya, maka dia seorang wanita kulit hitam yang merupakan budak milik seorang majusi. Waqad sammani Ju'la, dan ayah saya memberi saya nama Ju'la, yaitu Ju'la artinya adalah kumbang yang terbang pada malam hari. Walam yu'allimni minal kitabi harfan, dan dia tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran kepada saya. Ya. Kemudian kata Umar, "Wahai bapak, sesungguhnya engkau telah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Dia tidak pilihkan ibu yang salihah untuk anaknya yang akan lahir dari rahimnya. Dia tidak pilihkan nama yang baik untuk anaknya, dan dia tidak pernah mengajarkan anaknya sehuruf pun dari Al-Quranul Karim. Kalau begitu keadaannya, maka yang durhaka bukan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tapi orang tualah yang durhaka kepada anaknya. Kita selalu mendengar anak yang durhaka, anak yang durhaka. Tapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya ketika dia tidak menunaikan hak-hak anaknya, ketika dia tidak ajarkan sehuruf pun dari Al-Quran kepada anaknya, ketika dia tidak berikan nama yang baik, ketika dia tidak ajarkan adab kepada anaknya. Di saat itu orang tua sudah durhaka kepada anaknya. Di antara hak anak juga terhadap kedua orang tuanya adalah mengajarkannya adab. Penting sekali adab dalam kehidupan kita ini. Adab kepada kedua orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada teman, adab kepada guru, adab kepada Rasulullah, adab kepada kitabullah, adab kepada Al-Quranul Karim, adab kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengajarkannya kalau bukan orang tua? Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu. Kemudian apa makna menjaga diri dari api neraka? Apa makna menjaga keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, makna menjaga diri dari api neraka dan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari anak-anak kita ilmu agama yang menjadi bekal dalam kehidupannya nanti, dan mengajarkan kepada mereka adab yang baik. Apa yang kurang dalam kehidupan kita sekarang ini? Banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi perkelahian, banyak terjadi permusuhan, ya, banyak terjadi sikap tidak menghargai orang yang lebih tua. Ucapan adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan. Sudah terbiasa kita lihat. Itu semua karena kurangnya pendidikan adab. Dan kitalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk mengajarkan adab kepada anak-anak kita, bukan orang lain. Kemudian di antara hak anak terhadap kedua orang tuanya adalah berlaku adil di antara mereka. Berlaku adil dalam segala hal, dalam hal pujian, dalam hal kasih sayang, ya. Ini adalah hak anak terhadap kedua orang tuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'dilu baina auladikum." Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Bahkan kalau anak-anak kita masih kecil-kecil, diwajibkan untuk berlaku adil dalam mencium anak. Ada seseorang mempunyai anak kecil-kecil 2 atau 3, ya, yang satu dicium, yang satu tidak. Ini adalah hal yang tidak adil terhadap anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berlaku adil hatta dalam hal seperti itu, apalagi dalam hal-hal yang lain. Dalam memberikan sesuatu, ada seorang anak yang disukai oleh orang tuanya, diberikan ya harta benda yang banyak, diberikan uang yang banyak. Yang lain tidak disukai, tidak diberikan sama sekali. Kata Rasulullah, "Ya'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Fin nahl, dalam memberikan sesuatu yang tidak wajib, dalam memberikan sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri. Sebagaimana kalian suka nanti anak kalian sama-sama berbuat baik kepada kalian, sama-sama berbakti kepada kalian. Wal lutfi, juga sama-sama berlaku lembut kepada kalian. Jika kita semua ingin diperlakukan oleh anak kita nanti dengan perlakuan yang sama-sama baik kepada kita, maka kita sebagai orang tua juga berkewajiban untuk memperlakukan anak-anak kita dengan adil. Ya, jangan seseorang di antara anak kita dipuji habis-habisan, yang lain dicela habis-habisan. Jangan seorang anak kita fulan selalu disebut salah seorang anaknya yang lain tidak pernah disebut, padahal ada depan matanya. Ya, bahkan dijelek-jelekkan seorang anaknya di hadapan anak-anaknya yang lain. Ini adalah sikap yang kurang baik dari orang tua. Harusnya dia berlaku adil di antara anak-anaknya. Semuanya adalah anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Di antara bentuk ketidakadilan terhadap anak-anak adalah tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuan. Anaknya perempuan tidak diberikan warisan. Yang menguasai adalah saudaranya yang laki-laki semua. Sementara saudaranya yang perempuan tidak diberikan sama sekali. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Padahal dia juga berhak dari harta peninggalan orang tuanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita semua. Ingatlah bahwa baiknya atau buruknya anak kita di masa yang akan datang, itu tergantung kepada pendidikan yang kita berikan pada saat sekarang ini. Jika kita adalah orang yang kurang mengetahui, maka hendaklah kita belajar. Hendaklah diserahkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang di situ diajarkan Al-Quranul Karim, yang di situ diajarkan akidah sahihah, yang di situ diajarkan adab, sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.